Sejumlah parpol anggota Koalisi Indonesia Maju menilai saran dari Presiden Joko Widodo penting untuk menjalankan visi keberlanjutan yang diusung oleh Prabowo Gibran. Untuk itu, Jokowi dianggap sebagai tokoh yang paling banyak dimintai pendapat dalam pembentukan kabinet 5 tahun mendatang. 6 hari setelah penetapan rekapitulasi hasil pemilu 2024, pembentukan kabinet yang akan dipimpin calon presiden peraih suara terbanyak Prabowo Subianto masih dimatangkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pada Selasa 26 Maret 2024 mengakui Prabowo juga mendapatkan saran dari Presiden Joko Widodo. Meski tidak menyebutkan secara detail masukan yang dimaksud, ia meyakini bahwa Jokowi memberikan saran penting terkait pembentukan kabinet. Prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau. Ya, bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo. Ada justru Pak Prabowo dengan senang hati, kan Pak Prabowo melanjutkan capaian prestasi Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Kalau mau lanjutkan kan tentu referensi paling mudah adalah menanyakan ke orang yang dilanjutkan gitu kan. Sebelumnya, seusai acara buka puasa bersama sekaligus pembubaran TKN Prabowo Gibran di Jakarta Senin 25 Maret 2024 malam, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden mengatakan bahwa ayahnya bisa saja memberikan masukan ihwal pembentukan kabinet, akan tetapi itu tidak menjadi faktor penentu keputusan akhir karena hal tersebut merupakan kewenangan Prabowo. Sementara itu, peneliti Pusat Riset BRIN Wasisto Raharjo Jati melihat wajar jika Jokowi memberikan saran pada pembentukan kabinet Prabowo. Preferensi dari Presiden bisa diterima atau dipertimbangkan walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo. Tanpa negosiasi politik yang tepat, pembagian kekuasaan dalam koalisi yang besar itu berpotensi memicu konflik internal. Umumnya hal itu akan diselesaikan dengan menciptakan posisi atau lembaga baru. Namun hal itu harus benar-benar diperhatikan agar tidak berdampak pada terbentuknya struktur pemerintahan yang terlalu besar. Lebih lanjut, Wasisto menilai pemerintahan yang terlalu besar berpotensi pada kinerja yang tidak efektif. Pasalnya, pengambilan keputusan akan lebih panjang lantaran banyak sekat atau lembaga yang harus dilalui.